everybody, hello my student, and welcome to our class. If Miss say how are you, and all of you say answer, I'm fine, Miss, thank you, and you? Now, and Miss repeat again, 1, 2, 3. How are you, my student? Okay, I'm fine too, thank you. Now, before Miss start pelajaran hari ini, I want to absent my student. If Miss mention her name, Miss hope you all of answer present Miss. Okay. Okay. All of my student is kind today. Before Miss start, I want to say something. What this subject today? Yes, this subject today is English, bahasa Inggris. And what the material today? Oh no, my student doesn't know what the material today. Okay, Miss answer. This material today is about part of speech. Sebelum itu, Miss ingin tahu, apakah ada yang tahu apa itu part of speech? Yes, Ade, please. Okay, so good, Ade. Okay, part of speech itu adalah bagian dari pidato. Dan di belakang Miss ini adalah materinya. Oke, Miss mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, the material today is part of speech, bagian dari pidato. Adapun pengertian dari part of speech adalah bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam English, bahasa Inggris. Mengapa dibilang membentuk kalimat? Karena part of speech itu gabungan kata-kata yang berbeda, seperti ada kata benda, ada kata ganti, ada kata apa lagi? Sifat. Nah, contoh dari part of speech itu adalah our friends go to zoo every day. Yang artinya teman kami pergi ke kebun binatang setiap hari. Dan di sini part of speech-nya itu adalah our. Our itu the parts of speech-nya itu ada wait, spidolnya. Oke. Di sini ada satu contoh part of speech. Yang pasti di contohnya itu ada bagian kata gabungan. Yang itu adalah our friends go to zoo every day. Yang dimana our itu adalah pronounnya. Pronoun. Friends itu adalah noun. Go itu adalah verb. And to zoo itu adalah preposition. Dan yang terakhir adalah everyday. Everyday itu adalah adverb-nya. Nah,
Di sini apakah anak-anak sudah tahu contoh dari part of speech? And Miss harap you all know about example of part of speech, bagian dari pidato. Next, ada di dalam part of speech itu ada macam-macamnya. Oke, sini ada 8 type part of speech, ada 8 macam dari bagian dari pidato. Yang pertama itu adalah noun. Yang noun adalah a word which give a name to something. Yang dimana itu artinya adalah kata benda yang menunjukkan pada sesuatu, something, sesuatu. Seperti bisa nama, seperti name, menunjukkan nama orang, tempat, dan bisa menunjukkan pada benda, suatu benda. Nah, di dalam noun tersebut itu ada contohnya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama dari contoh name. Contohnya ada Amanda, chair, television. Nah, ini harus diingat. 3 tersebut ini harus diingat bahwa name, nama, tempat, benda itu termasuk ke dalam noun. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Sedangkan noun tersebut tadi itu ada kata benda. Dimana pengertian dari pronoun itu adalah is one which replace a noun and pronoun to subject, object, and completion. Yang dimana artinya itu suatu kata yang menggantikan kata benda, bisa ke subjek, ke objek, dan ke completion. Ada oh my god, seperti I, saya, kamu, you, we, kami. Oke, di dalam I, you, we itu pronounnya ada juga dalam objek itu ada me, dan sedangkan you objeknya itu adalah yours, and we subjeknya itu our. Nah, dalam pronoun ini harus diingat juga sama seperti noun. Nih, I, you, we, me, yours, ours. Itu harus diingat. Nih. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh, example. Example di sini ada I like food. Dalam example itu ada terdapat pronoun, yang dimana pronoun itu I. Saya suka makanan. Nah, contoh yang kedua, this is our family. Dimana our itu adalah pronounnya, kata ganti. Our, kami. Ini adalah keluarga kami. Oke, yang ketiga itu adalah masuk ke adjective. Yang dimana adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat yang dimana
dimana artinya itu adalah a word which describe a noun or pronoun, yang artinya kata yang menjelaskan kata benda dan kata ganti. Itu contohnya, kita masuk saja ke dalam contohnya. Contohnya itu adalah tall girl, tall. Yang kedua contohnya itu adalah orange cat. Bisa juga fat cat. Fat cat. Kenapa fat cat? Karena dia ini menggabungkan atau menjelaskan kata benda dan kata ganti. Fat cat. Kata bendanya itu adalah cat, sedangkan kata gantinya ialah fat. Oke. Apakah dari ketiga tipe part of speech ini my student understand? And apakah ada question? Okay, so good this class. Oke, kalian memahami dari tiga tipe dari part of speech. Oke, Miss harap kalian understand, kalian ingat tipe-tipe dalam part of speech. Yang pertama adalah noun, pronoun, and adjective. And 5 part of speech tipenya lagi kita akan jelaskan. Okay, next, selanjutnya adalah verb, yang dimana pengertiannya itu adalah a word which is used to describe an action, atau bisa diartikan dengan singkat itu ialah kombinasikan kata seperti run, lari, see, melihat, swim, berenang, and wash, mencuci. Oke, selanjutnya itu adalah adverb. Pengertiannya word used to modify an adjective and another's, yang dimana adverb ini ialah sekelompok kata-kata yang memodifikasikan antara kata kerja dan kata ganti. Kata sifat, yang artinya adalah never, really, well. Oke. Yang keenam adalah preposition. A word used to show a relationship between two words. 2 kata, yang bisa juga disingkatkan dengan preposition ini ialah kata yang ditempatkan di depan kata benda atau kata ganti. Makanya di dalam preposition ini adalah relationship between two words. Berarti dia di antara, bisa di antara kata yang benda dan kata sifat. Oke. Seperti in, on, about, di dalam, tentang. Oke, selanjutnya itu adalah example. Example dalam preposition adalah in a box, yang dimana part of speech dalam preposition itu ialah in. Lanjut, yang kedua contohnya itu adalah on Sunday. Prepositionnya itu adalah on. Oke, selanjutnya itu ada yang ke-7, conjunction. Way of joining conjunction pengertian itu adalah way of joining two or more ideas, yang bisa disingkatkan dengan menggabungkan kata. Dari sini saja kita sudah bisa melihat conjunction. Conjunction itu adalah menggabungkan kata. Ya, menggabungkan kata seperti apa, Miss? Ya, seperti but, or, and, tetapi, atau, dan.
Oke, di sini Miss ada meletakkan contoh conjunctionnya, yaitu adalah I eat steak and burger for dinner. Yang artinya saya makan steak dan burger dalam dinner. Conjunctionnya itu yang menggabungkan katanya itu adalah and. Saya makan steak dan burger. Kan tidak mungkin jika kayak nggak ada conjunctionnya itu. Kalau tidak ada conjunction itu I eat steak burger, kan seperti tidak logis. Makanya di sini termasuk ada conjunction, penggabungan kata, yang itu adalah and. Dan bisa juga yang ke-8 ialah interjection. Yang dimana pengertian interjection ini ialah is word or pairs that express strong feeling. Seperti istilahnya itu feeling, perasaan. Bisa juga itu disingkatkan itu mengekspresikan emosi seperti kata. Nah, seperti oops, wow. Seperti tiga ini. Oops, wow, itu ialah feeling, expression. Interjection, ekspresi. Yang dimana contohnya itu ialah paling bawah anak. Example adalah oops, sorry, I don't know. Oops, maaf, saya tidak tahu. Oke, finish tentang part of speech. Okay, my student, I will you exercise about part of speech. Kalian akan mengerjakan latihan tentang part of speech. Yang masing-masing itu ada 8 seperti yang sudah Miss jelaskan di papan tulis tadi. 88 berarti kayak seperti noun, contohnya 1. Lalu pronoun, contohnya 1. Gitu. Sorry, waktunya sudah mau habis. Jadi exercise-nya kerjakan di rumah. Jadi homework, do your homework. Jadi kamu ada PR tentang part of speech. Okay, I hope you all my student understand the material today, part of speech. Tentang teaching English saya tentang materi part of speech. Jika ada salah kata atau penyebutan atau apa segala macam, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.